Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu sangat bangga dengan tentaranya Israel Defense Forces dalam melawan musuh terbesarnya yaitu kelompok Hamas. Pasalnya, beberapa waktu lalu tentara IDF berperang secara sengit melawan kelompok Hamas di wilayah pesisir sepanjang 3 km di jalur Gaza Utara. Nah, dalam peperangan itu, tentara IDF merasa jika kelompok Hamas sangat-sangat agresif dalam menguasai sepetak tanah. Tapi, apa yang membuat kelompok ini cukup getol dalam merebut sepetak tanah itu? Para ahli militer Israel menduga jika respon yang dilakukan oleh kelompok Hamas menunjukkan jika sepetak tanah itu memiliki peran yang cukup besar bagi kelompok militan tersebut. Dan benar saja, ketika tentara IDF berhasil mendorong kelompok Hamas dan membuat tentara IDF berhasil menguasai wilayah tersebut, para tentara Israel menemukan fakta kalau sepetak tanah itu merupakan pabrik yang memproduksi amunisi RPG-7, drone, dan juga senjata lainnya. Tapi karena kelompok Hamas sudah mengetahui lebih dulu terkait serangan yang akan dilancarkan oleh tentara IDF, kelompok militan itu akhirnya mengevakuasi berbagai peralatan pembuatan senjatanya ke wilayah tersembunyi. Tapi dengan fakta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok Hamas ternyata tidak hanya mengandalkan pasokan persenjataan dari Iran, tapi mereka juga membuat senjatanya sendiri. Sehingga jika Israel berhasil memotong jalur pasokan persenjataan mereka dengan Iran, maka kelompok itu masih bisa survive di jalur Gaza. إلا عبر مقاطع فيديو عملية زكيم ها هم اليوم يظهرون على Memang harus diakui kalau kelompok Hamas sekarang sudah terbilang cukup mandiri. Soalnya beberapa video merekam bagaimana kelompok militan ini membuat persenjataannya sendiri. Bahkan untuk membuat senjata sekelas sniper pun kelompok militan itu bisa. Padahal untuk membuat senjata sekelas sniper membutuhkan skill dan kemampuan dalam membuat laras yang presisi. Soalnya sniper memiliki daya tembakan cukup besar berkat larasnya yang panjang. Sehingga laras yang dipasangkan harus memiliki tingkat kepresisian yang tinggi. إلى نحو 2000 متر وهي من أقوى بنادق القنص في العالم. Uniknya lagi karena kelompok itu hanya menggunakan berbagai peralatan seadanya. Tapi dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya, sebuah bahan mentah bisa dibentuk untuk menjadi sebuah sniper. Apalagi pada video itu, kelompok Hamas hanya membutuhkan 3 orang saja dalam memproduksi senjata untuk sayap militernya. Jika dilihat, salah satu dari mereka bertugas dalam membuat laras panjangnya, sedangkan salah satunya membuat beberapa komponen untuk snipernya. من 15 جنديا إسرائيليا. Nah, dalam proses pembuatannya itu, terlihat pekerja membuat senjata tersebut secara hati-hati dan sangat-sangat teliti agar sniper yang digunakannya memiliki kemampuan optimal. Satu demi satu part yang mereka hasilkan kemudian dikumpulkan dan dirakit oleh salah satu pekerjanya tersebut. Nah, peran dari salah satu pekerja ini juga terbilang cukup penting. Soalnya tugasnya adalah menggabungkan part yang sudah dibuat agar bisa berfungsi dengan semestinya. Jika tanpa keahlian dan pengetahuan, maka senjata itu nggak akan bekerja ketika dipakai. مسافات بعيدة ووفق ما نشرته فإن غول تتفوق على نظيرتها. Tapi yang membuat para pengamat salut dengan kelompok ini karena mereka sampai menyiapkan detail-detail kecil. Contohnya adalah tas sniper. Tentu dengan kehadiran tas sniper ini akan memudahkan sayap militer kelompok Hamas pada saat melancarkan konfrontasi melawan tentara IDF. وتعتبر من أطول مناطق القنص في العالم إذ يزيد طولها عن متر. Dalam konfrontasinya melawan tentara IDF, kelompok Hamas sejatinya lebih sering menggunakan senjata RPG-7. Itu karena tentara IDF selalu bergerak bersama tank Merkavanya ke jalur Gaza. Makanya nggak heran jika kelompok Hamas membutuhkan senjata dengan daya ledak tinggi seperti RPG-7. Apalagi RPG-7 dirancang untuk menjadi senjata anti-tank yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Tapi dengan kata lain, kelompok ini membutuhkan ratusan bahkan ribuan rudal amunisi dari RPG-7 untuk dipakai dalam melawan tank Merkava. Nah, jika hanya berharap dari pasokan amunisi dari Iran, maka kelompok Hamas akan kewalahan dalam menghadapi tank Israel.
Maka dari itu, untuk mengatasinya, kelompok Hamas juga melatih anggotanya untuk bisa membuat rudal anti-tank untuk senjata RPG-7-nya. Terbukti pada video yang tersebar di halayak publik memperlihatkan bagaimana kemampuan kelompok militan tersebut dalam membuat rudal anti-tanknya sendiri. Tapi dalam videonya tidak terlihat bagaimana kelompok ini membuat komponen-komponen dari rudal anti-tank. Kemungkinan besar komponen dari amunisi RPG-7 dibuat sendiri oleh kelompok Hamas. Tapi kemungkinan juga komponen itu dibuat oleh Iran dan dikirim langsung ke kelompok Hamas. Tapi yang terpenting adalah kelompok ini melatih beberapa anggota untuk merakit rudal anti-tank satu persatu. Bisa dilihat bagaimana kepiawaiannya dalam merakit satu demi satu amunisi untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, setelah rudal anti-tank sudah disatukan, salah satu anggota dari kelompok militan itu membawanya ke meja lain untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap sini, satu orang sibuk menyemprotkan cat warna hitam ke amunisi RPG-7-nya. Dari sini kita bisa lihat gimana perlengkapan dari kelompok kecil seperti ini bisa membuat amunisi dengan cukup teliti. Bahkan ketika catnya sudah kering, amunisinya akan dimasukkan ke dalam wadah khusus. Dan beberapa pengamat mengatakan jika rudal anti-tank itu diberi nama rudal Al-Yasin. Tapi selain rudal anti-tank, rudal yang memiliki daya ledak tinggi juga dibuat oleh kelompok ini. Terbukti pada video yang satu ini, kelompok Hamas sedang membuat rudal bernama J-80. Rudal itu terlihat sedang melewati proses penyemprotan cat dengan warna hitam belang. Tentu dengan warna ini memberikan karakteristik army pada rudal buatan kelompok militan Hamas. اعلموا بني صهيون بأن قادتنا أصدق من قادتكم. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana bisa kelompok Hamas mampu membuat berbagai amunisi dan juga persenjataan tanpa diketahui oleh tentara IDF? Jawabannya karena mereka membuat persenjataan itu bukan pada tempat yang gampang ditemukan. Dikabarkan pembuatan berbagai amunisi dan senjata tersebut sejatinya dilakukan di bawah tanah. Tentunya hal ini membuat tentara IDF kesulitan untuk menghancurkan pabrik senjata milik kelompok militan Hamas. وهو ما حاولت الكتائب تأكيده عندما أعلنت في أحد أيام حربها مع إسرائيل. Fakta itu pastinya akan memunculkan pertanyaan baru lagi. Kenapa tentara IDF nggak masuk ke dalam terowongan bawah tanah untuk menghancurkan pabrik persenjataan kelompok Hamas? Sebenarnya memasuki terowongan buatan kelompok militan itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Pasalnya menurut para sandera yang pernah dibawa, terowongan itu berbentuk seperti jaring atau layaknya labirin. Tentu hal itu akan menyulitkan para pasukan Israel pada saat masuk ke dalam terowongan tersebut. זהו קידוח נוסף שלנו של צה"ל, אתם תראו קידוחים נוספים לאורך הדרך, אנחנו כרגע בעומק של Dengan kedalaman 20 hingga 70 meter di bawah permukaan tanah dan juga memiliki panjang terowongan berkisar 500 km, tentu akan menyulitkan para tentara IDF dalam berkonfrontasi dengan kelompok Hamas. Bahkan ketika tentara IDF mencoba untuk mengarungi terowongan bawah tanah tersebut, mereka dikabarkan gak mampu melawan kelompok Hamas. Itu karena terowongan tersebut sudah dipenuhi jebakan yang mematikan. Selain itu, pemahaman dan penguasaan terkait terowongan masih belum dimiliki oleh tentara IDF. Sedangkan terowongan itu sudah menjadi habitat dari kelompok Hamas, sehingga memberikan keuntungan besar bagi kelompok militan tersebut. لكن كتائب القسام تتحدث عن أضرار فقط. Tapi harus diakui kalau kelompok Hamas terbilang cukup kreatif. Soalnya seperti yang kita ketahui, jika kelompok ini nggak akan mungkin menggunakan alat canggih dalam membuat terowongan di wilayah Gaza. Pasalnya Gaza sudah jelas dijaga oleh tentara IDF. Tentu dengan menggunakan mesin bor pastinya akan diketahui oleh pihak Israel. Tapi jika kelompok ini nggak menggunakan alat, maka sebuah keajaiban jika mereka bisa membuat terowongan sedalam 70 meter dan mencapai panjang 500 km. Di samping itu semua, Iran diperkirakan memiliki andil besar dalam pembuatan terowongan tersebut. Soalnya, Iran menjadi salah satu negara yang berperan besar dalam pemberontakan kelompok Hamas pada Israel. Apalagi secara historis, Iran juga punya hubungan yang sangat buruk dengan Israel.
Sehingga hal itu sudah jelas bisa saja terjadi. Selain dalam hal terowongan, kelompok Hamas juga disinyalir dilatih dalam pembuatan persenjataan, mulai dari amunisi, persenjataan, hingga drone. Nah, Iran memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada kelompok Hamas dalam membuat amunisi, persenjataan hingga drone dengan biaya yang cukup murah.